Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Ainunisa. Saya mahasiswi dari STI STMB Bandung Business School. Di sini akan memaparkan materi tentang Tauhidullah atau mengesahkan Allah dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahadu yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Tauhidullah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada rububiyatullah, yaitu mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Raja, pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta dan mengubah keadaan manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Anas ayat 1 yang artinya, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Yang kedua ada holikon atau keesaan Allah sebagai pencipta. Mentauhidkan atau mengesahkan Allah melalui ciptaannya adalah mengakui Allah sebagai satu-satunya holik atau pencipta, tidak ada yang mengiringi atau membantu Allah dalam segala penciptaannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Yang ketiga ada razikon atau Allah sebagai pemberi rizki. Allah memberikan rizki kepada setiap makhluknya tanpa bantuan siapapun, seperti terdapat dalam Quran surat At-Tolak ayat 3 yang artinya, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap-tiap sesuatu. Yang keempat ada malikan atau keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Allah sebagai malikan ini menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya Rob yang merajai, yang memelihara serta mengatur alam semesta. Seperti terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sesungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Lalu ada mulkiyatullah, mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin, satu-satunya pembuat hukum dan pemerintah. Terus ada yang keenam, ada waliyan, pelindung dan pemimpin. Terdapat Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 196 yang artinya, sesungguhnya pelindungku ialah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Terus yang ketujuh ada hakiman atau pembuat hukum. Allah bertanggung jawab sebagai pembuat hukum dalam menjalankan kepemimpinannya di alam semesta berupa Alkitab. Yang kedelapan ada amiron atau pemerintah. Allah berhak menentukan rasul-rasul dalam sistem pemerintahannya. Yang kesembilan ada goyatan atau yang dituju. Allah sebagai bentuk dari keyakinan seseorang hamba terhadap Robnya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju dan diibadahi dan disembah. Terus yang ke-10 ada ilahan ma'buza atau Tuhan yang disembah. Hanya Allah satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi, tidak ada Tuhan selain Allah. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.